aku awalnya meng-underestimate dan ketika aku tonton sampai habis ya bahkan di pertengahan film itu aku udah ngerasa amazed gitu karena ini film bercerita tentang climate change bumi kita di masa depan ketika terjadi krisis iklim itu kayak gimana. Seneng banget kemarin habis dari JAV dan aku seneng karena akhirnya bisa ke sana karena aku nggak dapet tiket kan awalnya tuh. Maksudnya aku nggak pesen apa-apa sebelumnya nggak pesen film apapun karena ya bingung mau pesen apa, soalnya film-film yang menarik tuh udah pada habis. Karena waktu war tiket, kebetulan aku nggak pegang HP. Dan waktu hari Rabu, aku coba cari-cari tiket, kayaknya film yang menarik apa yang paling nggak bisa ditonton hari Sabtu gitu kan. Dan ternyata dapet aku nonton film Light of Asia, itu tuh film kumpulan film pendek dari Asia. Jadi yang aku tonton tuh ada film dari Filipina, Vietnam, Jepang, Hong Kong atau Tiongkok, terus ada Indonesia juga. Aku agak lupa sih, kayaknya ada 7 atau 8 film gitu deh. Masing-masing durasinya kurang lebih 20 menit dan semuanya beneran menarik. Film yang menurutku paling menarik adalah film ini apa water sport, aduh aku gak lupa judulnya, intinya itu. Jadi itu film awalnya waktu aku lihat trailernya tuh ngerasa nggak menarik nih kayaknya film ini, kayak aku meng-underestimate itu film karena ngerti nggak sih kayak film Thailand yang apa namanya biasanya tuh ditambah-tambahin icon-icon atau semi-semi kartunnya atau kayak editannya tuh lebay gitu kan. Nah, film yang aku tonton kemarin tuh salah satunya ada yang kayak gitu, yang sport water tersebut. Cuman aku awalnya meng-underestimate dan ketika aku tonton sampai habis ya bahkan di pertengahan film itu aku udah ngerasa amazed gitu karena ini film bercerita tentang climate change. Jadi dia uh, kayak semacam mengandaikan sebuah bumi, ya bukan sebuah bumi ya emang bumi kita di masa depan ketika terjadi krisis iklim itu kayak gimana gitu, kayak ya tanah jadi gersang banget, terus nggak ada air sama sekali. Kemudian di situ tuh kenapa kok judulnya sport water ya karena anak-anak sekolah di situ itu mereka lagi belajar berenang tapi ternyata nggak ada airnya, jadi kolam renang yang mereka pakai itu gersang gitu. Dan apa ya, kan lucu ya kayak orang belajar berenang tapi nggak ada airnya. Dan kenapa kok mereka belajar berenang? Karena mereka belajar untuk menghadapi tsunami. Nah, kan kan emang pasti diprediksi dong dengan adanya krisis iklim ini bakal ada tsunami lah, banjir bandang lah atau apalah gitu kan. Sehingga mereka perlu untuk belajar berenang, belajar tahan nafas gitu. Dan diperagakannya itu kayak sangat kocak, absurd gitu loh. Dan yang aku notice juga itu adalah ini bakal agak menjijikkan sih disclaimer. Jadi di sana saking gak ada airnya, sampai-sampai air pipis itu yang dipakai sebagai air. Jadi orang pipis itu ditaruh di botol, terus jadi ada banyak botol yang isinya pipis-pipis gitu. Karena itu nggak dijelasin secara gamblang sih, cuman dari yang aku lihat kayak si botolnya kan iya kelihatan kan warnanya agak-agak kuning gitu, terus ada adegan dimana menunjukkan pipis, pancuran air pipis gitu. Nah, lalu ada adegan dimana orang nyuci baju ya pakai air di botol tersebut. Jadi saking nggak adanya air, orang nyuci baju tuh sampai pakai air pipis. Sehingga setelah menonton film tersebut, aku udah ngerasa bahwa oh ini isu climate change ini emang beneran sebuah isu yang seksi gitu, isu yang emang sangat layak untuk dibicarakan dengan semasif mungkin karena ya ini beneran bahaya gitu. Dampaknya emang sekarang kita nggak yang ngerasa banget, cuman di masa depan ya bisa jadi kemungkinan kayak gitu, kemungkinan yang sampai gersang banget gak ada air. Ya sekarang aja deh ya kita tahu bahwa teman-teman kita, saudara-saudara kita di Sumatera sedang menghadapi musibah yang sebegitu besarnya. Itu kan tidak lain dan tidak bukan karena krisis iklim, karena ya climate change yang itu ulah keserakahan manusia. Dan kalau si keserakahan ini masih terus berlanjut, ya mau nggak mau bumi bisa jadi seperti apa yang diceritakan dalam film tersebut. Bahkan sampai misalnya nih tanah nih ada paku terus diketok palu tek itu udah kayak retak gitu loh. Jadi saking parahnya tuh sampai kayak gitu. Sehingga
apa yang bisa kita lakukan sekarang adalah ya upaya apapun gitu, upaya apapun sekecil apapun itu berharga. Kayak misalnya nih sekarang kita power kita apa sih ke pemerintah gitu, kayak udah capek banget misalnya ya kan. Tapi kalau misalnya kita masih bisa menyuarakan di sosial media, ya bisa terus disuarakan aja terkait isu ini gitu. Cuman kita juga perlu untuk bertindak misalnya dengan tidak menggunakan barang-barang yang sekali pakai gitu. Jadi kita bisa meminimalisir sekecil mungkin sampah, kemudian misal penggunaan listrik, penggunaan kendaraan bermotor itu bisa dibatasi sebaik mungkin, sebijak mungkin. Karena ya itu yang bisa kita lakukan kan. Misal kita nih punya akses untuk melakukan yang lebih kayak yang udah kerja gitu, misalnya ada sebuah event, nah itu kita bisa ikutan untuk mengusulkan misalnya dalam air minumnya pakai galon aja, pakai refill gitu, atau gimana caranya supaya acara tersebut dikemas dengan prinsip yang sustainability, yang nggak menghasilkan banyak sampah, yang nggak menghasilkan banyak emisi karbon gitu-gitu kan. Nah itu adalah salah satu upaya yang bisa kita lakukan. Terus, aduh, satu film udah lumayan panjang ya ternyata pembahasannya. Ada salah satu film Jepang yang menarik, dia tuh animasi. Minusnya adalah suaranya kenceng banget, jadi aku kayak berisik gitu loh dengerinnya. Cuman ini kayaknya film bagus deh, karena kayak animasinya tuh animasi-animasi yang aku nggak bisa deskripsiin lagi. Kayak agak-agak absurd, klik-klik-klik, disturbing gimana gitu. Dia tuh filmnya romance, pada dasarnya romance. Ya seseorang itulah pada masa kecilnya waktu masih SD, terus mereka ketemu. Nah pas ketemu tuh mereka ya udah saling kenal aja, terus kayaknya suka sama lain deh, antara suka sama lain atau cuman salah satu yang suka. Kemudian mereka berpisah waktu dewasa, dan si yang cowok kalau nggak salah itu kayak masih mengingat-ingat si cewek tersebut, dan suatu saat si cowok bertemu dengan si cewek lewat kendaraan. Jadi gimana ya, kayak si cowok tuh ada di tempat jaga apa sih, karcis tol gitu, terus si ceweknya ada di dalam mobil, dan si cowoknya kayak ngerasa kalau itu kamu, hati-hati di jalan, hati-hati di jalan, hati-hati di jalan gitu. Jadi kayak ya mereka ya si cowok itu masih mencintai, tapi yang mencintai dalam diam, dan ya semoga si cewek hati-hati dan selamat gitulah dengan takdirnya saat ini, ya semacam gitulah. Lebih ke memorable aja sih, karena mungkin dari kita juga ada yang pernah kayak gitu gak sih. Oke, lanjut film ketiga yang aku suka, ini adalah film Indonesia. Aku nggak nyangka ternyata ini tuh yang bikin adalah Abimana Arya Satya yang jadi Gundala. Jadi artis lah, kalian tahu lah ya siapa Abimana. Itu yang bikin dia. Jadi filmnya itu tentang seorang anak yang tinggal bersama ibunya yang sepertinya sekarat. Nah, terus si anak itu seperti menerima sinyal bahwa ibunya itu pengen dibawa ke pantai gitu. Nah, tapi karena ibunya ini sakit, yang real sakit banget, akhirnya jadi kayaknya ibunya itu kayak sampai nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh. Jadi si anak ini membawa ibunya dengan kasur Palembang. Jadi ngerikan kasur Palembang, terus ibunya taruh atas itu, terus ibunya kayak dibungkus, diikat pakai tali, terus si anak kayak ngegeret ibunya gitu. Singkat cerita, si anak menemukan agak kesulitan membawa ibunya, ya iyalah dia ngegeret banget, terus ketemu sama orang, dan dibantu sama orang, terus orangnya nggak bisa ngebantu, terus ketemu sama angkot, dibawa sama angkotnya. Ya si anak tersebut akhirnya memenuhi apa yang diminta ibunya dengan segala lika-liku yang dia temukan gitu. Itu filmnya ya absurd, tapi surrealis kali ya bisa dibilang. Kayak ketika nonton tuh ya kita dibawa untuk deg-degan dan apa ya, kalau mencekam bukan mencekam sih, mungkin kayak lebih ke aduh kasihan si ibunya, aduh ini kondisi gimana gitu. Jadi kayak campur aduk lah, dan nggak nyangka aja sih kayak seorang Abimana membuat film seperti itu gitu. Dan waktu sesi Q&A pun dia sempat bilang bahwa film tersebut cukup personal dan dekat dengan dirinya gitu. Jadi terkait kematian ibunya mungkin ya. Nah, tapi yang
sama pentingnya dengan menonton film tersebut, waktu di JAV kemarin tuh aku pengen banget untuk datang ke booth-nya Nawila. Nah, dan untungnya aku beneran datang tuh ke booth-nya dan ngerasa seneng banget setelah nonton terus aku ke booth-nya Nawila. Jadi FYI sebagai konteks, Nawila itu sebuah buku sebetulnya ya kan, terus difilmin, masih akan difilmin, masih proses produksi. Yang filmin dari Visinema, nanti sutradaranya adalah Rian Adriandi yang waktu kemarin bikin Jumbo. Dan kan aku udah baca bukunya tuh, jadi ngerasa seneng banget ketika si film Nabila ini si buku Nabila ini difilmin gitu. Jadi kayak kemarin akhirnya ketemu Nabila, ngerasa seneng banget aja sih. Jadi konteks juga deh, Nabila ini ceritanya tentang seorang anak kecil yang dia sangat dipenuhi rasa penasaran. Dia tuh selalu penasaran dengan cara kerja dunia gitu. Jadi tingkahnya tuh banyak banget. Dia juga sama lah kayak kita waktu kecil, suka main, terus suka tanya ini apa, kenapa, gimana gitu-gitu. Dan tingkahnya tuh beneran sangat menggemaskan dan mungkin itu nggak jauh beda lah sama masa kecil kita gitu. Atau ya dengan melihat sosok Nabila ini tuh kita jadi beneran tahu gitu loh, oh apa sih yang di pikiran anak kecil itu, yang ada di pikiran anak kecil polos dan apa ya, yang nakal, iya ya, yang polos aja, yang perasaan mereka itu gimana, apa yang mereka pikirkan itu gimana, itulah Nawilah gitu. Kemarin juga sebelum pulang aku sempet beli bakpia. Random banget. Jadi kan karena waktu di JAV itu sebelum film mulai ada sponsor kanah, dan sponsornya itu banyak. Salah satunya itu bakpia versi sinema. Wede. Jadi si bakpianya ini yang jual adalah juara satu, terus ada rasa limited edition hanya ada waktu di JAV. Nah rasanya itu salted caramel. Jadi kayak rasa-rasa popcorn gitu loh. Coba aku ambil ya. Jeng jeng kayak gini. Jadi kayak ting, lucu kan, packagingnya tuh lucu, jadi kayak aku langsung tertarik gitu loh. Dan rasanya tuh ya mirip karamel, bukan mirip ya, emang karamel. Jujur rasanya manis banget. Cuman kalau misalnya emang suka manis, kayak suka dessert, makanan manis kayak aku, itu pasti suka. Cuman apa ya, kalau nggak suka manis kayaknya ngerasa ini agak berlebihan gitu sih. Aku makan satu dua itu udah kayak ngerasa manis gitu loh, dan nggak tahu kenapa kayak ini kan isi 15 kan, mungkin aku udah makan 5 itu kayak yang udah ngerasa hafal sama rasanya, jadi udah ngerasa agak bosen. Nah, cuman enak sih, enak, jujur enak. Kayak kalau misalnya ini nggak limited edition atau ada dijual lagi gitu, kayaknya aku pengen beli sih. Enak banget, mantap bakpia juara satu. Ya karena ternyata udah azan, jadi aku udahin aja lah ya. Dadah.